Yang mau saya tanya, penggenapan tentang Yesus ini manusia apa Tuhan? Dua-duanya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, yang mati Tuhannya apa Yang manusianya? mati kemanusiaannya. Biar paham. Kamu kan tadi aku bilang Yesus Pada waktu menggenapi Yesus ditangkap, yang ditangkap manusia apa Tuhannya? kemanusiaan yang ditangkap. Terus Nih, Tuhannya baca kemana? ya. Saya baca ya. Ya Tuhannya kemana? Yesus Ketuhanannya sebagai Allah kemana? dan manusia. Baca Ketuhanannya Mazmur 8 kemana, ayat Bang 3. Alex? Ketuhanannya kemana? Ketuhanannya itu menjaga dunia. Segala kuasa diberikan kepada aku. Itu kan udah kuasa dia. Segala kuasa. Jadi yang mampu itu manusianya ya. Ya paham kau ya Nora ya. Lebih sengkle Anda. Tengoklah. Ini Kak Netral ini Kristen loh, penyebar. Kenapa dia nggak mau menyembah Yesus sebagai Tuhan? Iya. Yesus itu kan nyata adanya. Sementara Tuh, kami kau tanya sama Kak karena nabinya tidak Netral. nyata Kak seperti apa. Netral, Itu saya aja bertanya Anda sekali percayai. lagi. Diam dulu. Kok sabar, Kak Netral. Saya mau bertanya. Kenapa Kak Netral tidak menjadikan manusia ini yang bernama Yesus jadi Tuhan? Ya, karena Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Yesus selalu merujuk kepada Tuhan Allahnya gitu. Nah, sekarang Kak Netral tanya, penyebar, kenapa kau menyembah manusia? Ayo jawab. Gini Mbak, gini. Macet dia. Gini Mbak Nora, gini kan di dalam Alkitab Iya. juga situ ada kata Tuhan. Tetapi gini ya, saya kasih ayat ya, mengapa pada umumnya Kristen bukan menyembah Yesus ya, karena di dalam itu bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa kita, dan juga satu Tuhan, yaitu Yesus. Betul. Jadi Tuhan bukan berarti dia Allah seperti itu ya. Ya Allah yaitu Bapa. Jadi beda Mbak. Jadi mengapa? Iya. Karena mereka menganggap Yesus itu berkuasa. Makanya mereka Iya. menyembah Tapi dia. jangan lupa Kak Netral. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga. Oh ya enggak. Loh, tanya sama si penyebar. Yesus salah tidak Yesus penyebar? itu memang Yesus itu kalaupun ada menyembah Yesus ya bisa menyembah sebagai penghormatan, tanda terima kasih, tapi tidak untuk Oh disembah. enggak. Mereka menyembah sebagai Tuhan karena katanya Yesus juga yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, kalau Yesus tidak menciptakan langit dan bumi. Iya, Tetapi itu bagi dia kakak. juga- Coba tanya sebentar Kak. Kita tanya sama si penyebar. Penyebar, halo. Penyebar. Halo. Dia tidak mau jawab. Ya, silakan Indomie telur Intel. Selamat malam. Intel. Aduh, ini jaringan siapa ini? Enggak. Ini Intel Tuhan, tapi kok jaringannya begini ya? Halo penyebar berita palsu. Tak bisanya kau. Gaya kau tadi naik cacu. Waalaikumsalam. Intel. Iya. Ya udah bang. Ada suara kodok bang. Dan jaringannya. Iya bang, perbaiki dulu bangku. Perbaiki dulu. Bagus jaringannya ini, Bu. Iya, perbaiki dulu bang. Gak apa-apa kok. Ya Alexander. Oh iya Nora, aku bertanya sama kamu. Kamu paham nggak arti nubuatan penggenapan? Paham nggak arti nubuatan penggenapan? Oke, ya. Apa itu nubuatan? Yang Coba menubuat kalau kau pernah baca Alkitab, apa itu nubuatan? Sebentar dulu, sebentar dulu. Iya, itu apa arti nubuatan kalau kamu mantan Kristen? Sabar dulu. Jawab dulu, kalau kamu yang pintar mantan Kristen, jawab dulu. Kenapa sih? Iya. Kau nggak dikasih jatah sama binimu?
Tuh kan. Kan udah bang kamu ngomong kau orang nanya apa sih Iya, nubuatan kalau kau pernah ya, Kristen gitu sabarlah loh. dulu. Ya pelan-pelan dulu. Ya Kamu kan? tahu nggak arti nubuatan Begini, apa? Hei, Nora. Kamu tahu nggak di mana pernah dibuatkan Yesus lahir sebagai laki-laki? Tahu nggak di mana? Yesus lahir sebagai laki-laki. Ah, Emang Yesus di mana laki-laki? dibuat coba? Dibuat dari mana Lukas coba? 1 nomor Baca dulu nih. 31. Yesaya 7:14 itu juga satu nih. Yang mana? Yesaya Yang 7:14 1. Ah, Mika itu- 5 ayat 3. iya, terus Yeremia 31 ayat 22 itu nubuatan Yesus lahir sebagai laki-laki sebagai pengganti Adam baru. iya, jadi itu menubuatkan tentang lahirnya manusia apa lahirnya Tuhan? Dua sebagai laki-laki. Berarti enggak menubuatkan tentang lahirnya Tuhan atau lahirnya manusia? Dua-duanya turun ini Yesus sebagai Allah dan manusia bahasa nubuatnya Mazmur 8 ayat 3. Ah, kan? Ya. Jadi tunggu dulu. Jadi iya sebentar Bang Alex pelan-pelan. Jadi Yesus dinubuatkan lahir sebagai Tuhan yang jenis kelaminnya Tuhan itu laki-laki. Yesus sebagai laki-laki itu penggenapan dari Adam baru. Baca 1 Korintus 14 ayat 45. Tahu nggak itu tujuan Yesus kenapa? Tujuan Yesus itu menggenapi firman-Nya di kitab para nabi. Gimana? Baca Halo? Matius 5 ayat 17 dan Lukas 24 ayat 44. Iya, Coba, saya gini, mau bertanya, gini. nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebentar dulu Bang Alex. Iya, iya, Nubuatan iya. tentang kelahiran Yesus itu dilahirkan sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dari sono udah Tuhan. Jadi dia itu menggenapi firman-Nya di kitab Iya. para nabi. Ya nggak apa-apa sebentar. Apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Iya benar. Ah, Kak Netral, coba tengok. Dia bilang Yesus menciptakan langit dan bumi loh, Kak Netral. Cuman tuh Kak Net? Ya kalau keyakinannya Yang memang menciptakan seperti langit dengan itu, bumi Mbak. siapa, Kak Netral? Coba baca ini. Ah. Yesus itu mah bukan Kristen itu ngaku itu mah Kristen bodohnya itu. Ah, Kak Netral. Kak Netral. Nggak apa-apa. Tahu nggak nih? Dengar dulu nih. Yesus mengaku diri itu mau diketahuan jangan hilangin dulu lah itu lah. Aku nggak bisa, itu moderator tuh yang buat ketawa. Dengar dulu. Yesus mengaku iya. dirinya pencipta. Baca dulu Matius 12 ayat 8. Iya, coba baca, Bang. Ya kamu yang baca, katanya kamu mantan Kristen. Gimana sih kamu ini? Loh, kok lucu loh? Kau yang kasih data, saya yang baca. Cuman Katanya mantan gimana sih kau ini? Kau loh. ini. Oke, kalau saya bilang Yohanes 17 nomor 8 bunyinya bagaimana? Ayo, kok tapi Kristen? Kamu yang baca. Saya 20 tahun meninggalkan, kok Kristen nggak tahu Yohanes 17 nomor Coba. 8? Ayo. Baca apa Yohanes dia, 17 coba. nomor 8 apa? Jangan gini loh. Gini loh. Kalau begitu itu dong. Alkitab itu intinya penggenapan dan nubuatan. Jadi Yesus itu Nubuatan tentang menggenapi- siapa? Menggenapi firman-Nya di kitab para nabi. Mulai dari Yesus itu kan gelar Emang ada kamu 200. punya nabi? Emang kamu punya nabi? Kristen nabinya ada 3. Siapa nabinya? Kamu mantan Kristen gak sih? Iya, Kalau kamu nabinya pernah. emang siapa? Nggak, saya pengen Ada, tahu ada, nabinya ada. siapa. Ada aku cari nabinya ini ada di kitab para rasul nih. Oh ya, oke, siapa? Ada aku cari dulu. Mm-mm. Itu salah satu Simeon. Siapa Nabi- Simeon? Oh kan katanya mantan Kristen ya lah. Simeon siapa? Nih, nabi-nabi Kristen dalam perjanjian baru Simeon, Barnabas, terus? Yusuf, Niger dan Lukina, Agabus, itu nabi Kristen. Oke, saya mau bertanya, nabi itu apa artinya? Nabi itu tahu apa sih kamu kata arti nabi? Allah melalui nabinya. Allah berfirman Iya, melalui nabinya. Itu dalam Tritunggal pertama. Oh, jadi nabi ini adalah penerima. Oke, sebentar. Nabi ini adalah penerima firman. Ya.
Yesus juga bergelar nabi. Yang berfirman siapa? Ya Yesus sendiri yang bergelar nabi. Yang berfirman siapa? Yang berfirman Yesus- siapa? Yang berfirman itu Yesus sendiri. Yesus itu juga bergelar nabi juga loh. Yesus menerima firman apa enggak? Dia penerima firman, pemberi firman, memberikan firman, semuanya di situ. Oke, Makanya- Yesus makanya menerima tahu firman itu dari mantan siapa? Kristen bukan siapa? Iya, sebentar dulu. Iya, sebentar dulu, Alex. Yesus Ya. menerima firman dari siapa? Jadi Yesus itu melakukan permapaan sebagai Allah Bapa. Dia sebagai Allah, sebagai Bapa juga. Saya bertanya, Bang Alex, Yesus menerima firman dari siapa? Nggak udah gini aja deh. Itulah tahu paham nggak? Ya? Tahu nggak? Yesus menerima firman dari siapa? Sebentar. Allah itu cuman gelarnya dia sesembahan. Allah itu sesembahan bukan nama ya. Jadi Allah kalau itu sesembahan. sesembahan itu bukan nama ya. Jadi gelar Yesus ada 200 lebih. Sebagai Allah, sebagai Nabi, Tuan, Guru, Rasul. Sebelum Yesus lahir, Tuhannya Abraham siapa? Allah itu sendiri. Baca nih Matius 22. Ya sebentar. Akulah Allah Abraham. Ya Ishak, sebentar. Yakub. Iya sebentar. Iya. Itu yang mengatakan seperti itu siapa? Dengar dulu. Keluaran Iya, yang 3, mengatakan aku ini adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang mengatakan itu itu siapa? penggenapan dari Keluaran 3 14 ayat 15. Dikatakan dia kembali. Saya dalam Matius. bertanya, Bang Alex, yang mengatakan aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa? Yesus sendiri dalam Matius 20. Dalam Matius 22 ayat 32. Oh iya, Dengar dulu. sebentar. Dengar dulu, dengar dulu. Berarti Matius 22 ayat Yesus 32 sudah ada itu di dalam penggenapan perjanjian dari- lama. Udah ada Sebentar dong. dulu. Sudah ada. Makanya kamu juga bukan Kristen asli. Jadi kamu tak bisa berubah. Oh, tunggu dulu. Berarti yang berfirman di dalam perjanjian lama yang berfirman kepada Musa, Abraham itu adalah Yesus. Yesus sebagai roh dulu. Belum jadi daging ya. Oh, oke. Jadi yang berfirman kepada Hosea untuk mengawini wanita pesundal itu adalah Yesus juga. Itu sebagai apa namanya kalau nggak salah itu nasihat agar jangan mengawini perempuan tunda. Itu Loh, perumpamaan tapi sebenarnya. Yesus menyuruh loh. Dia berfirman kepada Hosea, dia bilang begini, pergilah, kawinilah seorang wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal. Berarti kan kata pergilah, itu kan perintah. Berarti Ya. Yesus memerintah kepada Hosea untuk kawin sama wanita pelacur. Iya, makanya itu sudah digenapi. Digenapi itu biar tidak berulang lagi. Oke. Jadi saya bertanya lagi, di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, Yesus juga yang mengambil istri-istri Daud diberikan kepada orang lain untuk orang lain itu tidur sama istri-istrinya Daud. Tidak. Kayak gitu Yesus. Bukan. Coba dibaca. Itu Aku akan menimpakan nasihat. malapetaka di atasmu. Itu nasihat loh, nasihat. Bukan nasihat. Aku akan menimpakan malapetaka di atas keluargamu. Itu kata Yesus. Nggak Aku ada akan kata Yesus mengambil di situ. istri-istrimu. Sebentar Itu loh, perkataan- makanya. itu Coba kau baca. perkataan Raja Coba cari Daud. dulu. Coba yang cari. baca, coba. Kamu 2 yang baca. Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Kamu yang baca. Bacakan. Ya, Kamu sebentar. sebenarnya nggak jelas debatnya sebenarnya. Kemarin kamu menghujat, kok Iya. Yesus sebagai laki-laki, kok Yesus punya nono? Ini. Eh. Ini kata kamu kan, dengar dulu. Ini kata kamu kan Yesus nih. Padahal Berfirmanlah, dengar dulu. Beginilah firman Yesus. Ini kan kau bilang Yesus di perjanjian lama nih. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apakah Yesus mengambil istri Daud diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli? Dengar dulu. Itu bukan perkataan Kejam. Yesus. Itu perkataan Daud. Beginilah firman Iya. Tuhan. Ini sekarang pertanyaan saya. Ini Tuhan siapa yang di dalam perjanjian lama? Itu tahu nggak itu apa? Itu kalau kamu itu kalau
Kamu paham gak sih? Itu motif ketawanya dirubah dulu, jangan dipakai lah. Kita mau serius ini. Itu saya punya moderator di bawah yang buat begitu. Pertanyaan saya, kau mengatakan tadi Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu adalah Yesus yang berbentuk roh, betul kan? Ya. Nah, sekarang di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, apakah Yesus yang menimpakan malapetaka di atas keluarganya Daud dengan cara mengambil istri-istri Daud diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istri Daud? Iya benar, iya benar, karena Daud itu sudah melanggar perintahnya itu jangan kawin lebih dari 1 kali ya. Itu perintah ya. Perintah. Berarti enak dong di apa? Kalau Alex kalau kau selingkuh sama istri orang, dengar dulu. Daud tak pernah istrimu diberikan kepada laki-laki lain dong. Dengar dulu. Daud tak pernah bilang ini perintah Tuhan pada aku harus nikah banyak. Tak pernah ada perintah begitu ya. Perintah Tuhan pada aku harus nikah. Kamu gak jelas kamu Nora. Kemarin kamu bilang kok iya sebagai laki-laki, saya kan udah bilang tadi nubuatnya di mana ya, saya 7:14, Mika 5 ayat 3, Yeremia 31:22 itu nubuatnya. Hari ini saya bertanya, apakah Yesus yang mengambil istri Daud diberikan kepada laki-laki lain untuk digauli? Itu hukuman. Kamu paham gak? Oh berarti apa? Iya sebentar. Berarti Yesus menghukum orang yang berzina dengan cara membuat perzinahan baru. Tidak ada perzinahan baru, jangan ngaco kau. Loh, gini loh. Kau dengar dulu Alex, sebentar, kau baca nggak sih kitab kamu? Heran aku. Dia bilang begini, aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu katanya. Berarti kan berzina itu. Kamu tahu nggak apa isi kitab Samuel? Berarti Yesus menghukum Daud yang berzina dengan Batseba dengan cara mengambil istri-istri Daud. Benar, dikasih ke orang lain benar hukuman. Berarti begini Alex, kalau kamu berzina dengan istri orang, Daud tak pernah bilang begini. Istrimu, sebentar dulu Alex. Itu hukuman betul, saya menerima. Yesus menghukum Daud dengan cara apa? Mengambil istri Daud diberikan kepada laki-laki lain dan orang lain itu akan tidur bersama istri-istrinya dan dilakukan secara terang-terangan di depan orang Israel. Berarti kan perzinahan baru. Alex nggak paham kitabnya, tapi Kristen. Masa Kristen nggak tahu? Kamu tahu nggak tuh apa isi kitab Samuel apa? 1 Samuel itu apa sih coba? Kesimpulan dari kitab Samuel itu apa aja coba? Itu hukuman, nasihat. Itu loh dua aja kalau kasih tahu sama kau. Jadi Yesus menghukum Daud dengan cara mengambil istri Daud diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri Daud. Berarti perzinahan baru dong. Yesus itu belum dalam bentuk firman, belum dalam bentuk manusia. Paham gak sih? Yesus di situ belum dalam bentuk firman. Tapi ini tertulis beginilah firman Tuhan. Jadi ini firman yang mana? Apa perikopnya coba? Saya tidak perlu perikop. Ya. Yang saya bilang, beginilah firman Tuhan. Tuhan kamu berfirman. Dia akan menghukum Daud dengan cara mengambil istri Daud diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri Daud. Itu nasihat, Neng Aritona. Bagaimana caranya bernasehat ketika anak saya mencuri? Saya menasehati dia untuk mencuri lagi. Gimana itu? Kamu tahu nggak paham nasihat sih? Nasihat itu seperti ini. Daud, kalau kamu berbuat zina lagi, sementara menurut tradisi, menurut hukum Taurat, hukum Yahudi, kau akan dirajam. Itu namanya nasihat, peringatan. Bukan dengan cara mengambil istri-istri Daud, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur. Ngeri kan? Itu hukuman, ya.
Biar paham kau. Tapi kau memang bilang kamu tadi nasihat, sekarang itu nasihat, hukuman, tahu gak sih? Agar jangan berzina dengan perempuan, itu hukuman, tahu gak sih? Paham gak sih? berarti Tuhan kamu menghukum Daud jangan berzina dengan cara membuat perzinahan baru. Ya udah gini deh topik kita baru. Mau topik baru nggak? Mau topik baru. Untuk apa topik baru? Kitab kau aja kok nggak mengerti. Sok pula kau topik baru. Ya. Kalau kamu yang mantan Kristen, makanya saya tanya kamu tahu nggak? Karena arti saya Matius mantan 5:17? Kristen, saya pengen bertanya kepada saudara saya yang Kristen, yang katanya paham tentang kitabnya. Saya pengen tahu, apakah adil yang namanya Tuhan memberi hukuman kepada orang yang berbuat zina dengan cara berzina yang baru? Begitu Mbak Nora. Hukuman nasihat. Ya, Mbak Nora paham kan kau ya? Oh, Mbak Kamu Nora terlalu tarik kemana-mana dah. Nora dari Kalau Kristen kamu, ya. kalau kau memang gentel, harusnya Iya, Kak. motif ketawa jangan dibikin dulu. Ya, pasti Itu kan saya Nora punya tahu. moderator. Tujuan Tuhan Yesus di dunia itu menggenapi kitab para nabi. Ini Jadi Nora, kitab itu pasti bukan kan Nora tahu tabu ya. Yesus Bukan kan tabu-tabu tidak yang pernah digenapi ya. melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu kan. Sebentar dulu kan netral, sebentar izin. Apa tadi kau bilang Alex? Saya nggak dengar. Apa tadi aku bilang? Jadi Yesus di dunia itu menggenapi yang ditulis para nabi. Itu bukan ditulis para nabi ya, yang tadi kau bilang tadi. Yang dua raja-raja itu ya. Itu bukan penggenapan Yesus, bukan. Itu penggenapan oleh Daud. Tahu nggak sih? Kalau kamu memang paham Alkitab itu ada nubuatan penggenapan, maka dari bahasa Tuhan Yesus di dunia itu Iya, menggenapi firman-Nya. penggenapan tentang Di kitab Yesus para itu. nabi, baca Oke, Matius iya, saya 5 ayat tahu. 12, Lukas 24 ayat Sebentar 44. Baca dulu sebentar. Yang mau saya tanya, penggenapan tentang Yesus ini manusia apa Tuhan? itu. Dua-duanya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, yang mati Tuhannya apa Yang manusianya? mati kemanusiaannya. Biar paham. Kalau makan tadi aku bilang Yesus Pada waktu menggenapi Yesus ditangkap, yang ditangkap manusia apa Tuhannya? kemanusiaan yang ditangkap. Terus Nih, Tuhannya baca kemana? ya. Saya baca ya. Ya Tuhannya kemana? Yesus Ketuhanannya sebagai Allah kemana? dan manusia. Baca Ketuhanannya Mazmur 8 kemana, ayat Bang 3. Alex? Ketuhanannya kemana? Ketuhanannya itu menjaga dunia. Segala kuasa diberikan kepada aku. Itu kan udah kuasa dia. Segala kuasa. Jadi yang mampu itu manusianya ya. Ya paham kau ya Nora ya. Nora paham ya. Ini nih. Yesus sebagai Allah dan manusia sudah difirmankan dalam Mazmur 8 ayat 3. Yesus sebagai Raja Allah atas semesta alam itu Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Itu udah digenapi semua itu. Makanya inti Alkitab itu penggenapan dan nubuatan. Paham kau ya? Makanya saya bilang sebenarnya kamu bukan Kristen tapi saksi Yehova. Iya kan? Gak pernah kau pernah jengkol karena enggak benar kan? Kata orang cuma jual jengkol doang, kau nggak pernah baca Alkitab katanya. Benar ya? Coba kau baca tuh. Makanya sekarang kamu udah saya inbox ya. Tujuan Yesus menggenapi kitab para nabi, tahu nggak? Paham ya? Emang kita para nabi apa Awas saja? kamu tak lagi ya. Mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Nabi siapa? Kamu gimana sih? Karena kamu Kristen, kok nanya balik? Nabi siapa? Contoh nih, kita para nabi yang digenapi Yesus dalam Taurat, Ulangan 18 ayat 15 itu Yesus sebagai nabi, gelar dia sebagai nabi. Proses itu proses. Yohanes 64. Gelar Yesus Inilah sebagai nabi. itu. Nah. Berarti kalian menyembah nabi. Nih, dong? dengar dulu Nora. Dengar Nora. Makanya kalau kamu Enggak, aku mau nanya. Lukas 24, Kamu menyembah ayat nabi? 44. Oh, yang kamu sembah itu nabi ya? Bang Alek, jangan kebanyakan ngomong. Yesus itu gelar nabi dong, Neng. Gelar nabi Yesus ada 200 sebagai nabi, sebagai Tuhan, Allah, Mesias, Sang Raja, Alex, Sang jangan Ilahi. pindah sono, pindah situ, belum selesai satu, pindah ke situ, jadi nggak usah itu dulu. biar dia paham. Alek, jangan kebanyakan Kamu ngomong. juga gak bakal paham namanya Lukas 24 ayat 44. Menurut gue ya, ini gue Nora, ada info kamu Nora ya. Baca itu nanti ya. Apa sih yang mau kau bilang? Untuk apa kau inbox saya? Mau menjelaskan Yesus itu siapa? Yesus itu memang nabi. Tapi kamu 200 menyembah gelar. nabi kan? Gelar.
Kau paham gak sih arti Matius 5:17? Aku datang bukan mendidik tapi menggenapi kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44 gitu loh, Nora. Kitab para nabi mana yang digenapi Yesus? Mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Contoh Mazmur 2 ayat 7, Yesus sebagai anak Allah. Itu kan gelarnya dia. Alex kasih kesempatan tuh yang lain tuh, ada tulisan dengan David tuh. Itu biar paham Nora, biar nggak paham. Dia kan nggak paham dia penggenapan soalnya. Nggak paham dia nubuatan penggenapan Nora itu. Malu-maluin dia. Itu Lex. Aku yakin Nora ini Yehova ini. Tak Yehova. Ya kan Nora kan? Tak Yehova kau. Itu kan netral aja nggak menyembah Yesus kok sebagai Tuhan. Nanti saksi Yehova. Itu sebenarnya ngawur kau, kan netral kau udah dituduh saksi Yehova. Enggak Jangan-jangan si apa-apa, Alex kalau ini pengikut Kristus memang misionaris gitu, ya? Mbak. Besaran penghinaan gitu loh, nggak ada masalah sih. Alexander Kalau saya- ini misionaris. Lisa ini sebenarnya nggak paham Alkitab sebenarnya nih. Nggak paham Alkitab ini sebenarnya nih. Kalau Lisa tahu Kau aja Lukas kau 24, aja saya tanya tadi di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, kenapa Yesus mengambil istri-istri Daud memberikan kepada orang lain, orang itu menggauli istri-istrinya Daud. itu Kenapa kayak begitu? nasihat. Nggak Kau begitu paham nggak sih? konsepnya Mbak Nora, nggak gitu konsepnya tuh. Makanya Nora, coba kamu baca Matius 5:17 dan catat ya. Lukas 24 ayat 44. Yesus menggenapi firman kepada nabi nanti kedatangan kedua kali menggenapi kitab Daniel. Paham ya? David, selamat malam. Halo David. 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 Uish. Sebentar Alex, saya sapa dulu. Ya, Kalisa, agama apa tadi Kak? Aku agama Kristen, aku pakai akun istriku. Oh iya. Sebentar ya, saya sapa dulu Lestago. Lestago, Ya, selamat malam. malam, agama apa Bang? Saya Islam. Ya ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, saya mau tanya nih. Mau Kebetulan tanya sama siapa Bang? sama orang, tentunya sama orang Kristiani lah. Oh, jangan dulu pertanyaan baru Bang. Kami membahas apa dulu biar jangan lari temanya ya Bang ya. Oh Oke. gitu. Oh ya nggak apa-apa, Oke. kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yuk. Ya, silakan Kak Lisa. Izin Kak Nora. Jadi kalau kita Iya, silakan. bahas masalah-masalah agama ini ribet jadinya. Jadi yang ianya kita toleransi aja lah yang beragama. Tidak ada yang ribet Alkitab. Kamu aja yang ribet. Abang kebanyakan ngomong abang kesalahan bang. Aku aja Kamu aja yang ribet. Alkitab itu nubuatan penggenapan itu aja udah. bang. Coba kamu Abang cek Google nubuatan penggenapan, contohnya nubuatan Yesus disalib apa di mana? Google. Izin bang Alek. Abang kebanyakan ngomong kesalahan. Jadi menerangkan itu satu-satu. Makanya terangkan Alkitab itu nubuatan penggenapan. Coba kamu cek nanti nubuatan Jadi Yesus dia sebagai kita manusia bahas ada. itu aja lah bang. Toleransi beragama. Itu aja yang perlu kita apakan. Jangan kita berdebat bang. Si Nora ini bukan Kristen nih, saksi Yehova itu. Jengkol kata si Nora itu jadinya begitu jadi ceritanya dia. Emangnya apa sih hebatnya apa? Yesus cuman anak tukang kayu. Iya kan, tukang kayu. Wuih. Jengkol sekarang 20.000 sekilo kali 5 ton. Udah berapa? Iya kan? Heran ya kalian ini menyerang seseorang itu dari pekerjaannya. Contoh itu Faruk dikatakan kau tuh hanya security. Seolah-olah Kristen ini nggak ada pekerjaannya sebagai security gitu loh. Iya kan? Lucu.
Iya kan? Apa salahnya kalau kita jadi juragan jengkol, juragan pete? Kita bukan pedagang-pedagang recehan, bro. Iya kan? Yang herannya begini, ada, ya kan? Bapaknya Yesus sebagai tukang kayu. Nah, ketika Yesus disalibkan, ini kira-kira kayu dari bapaknya dibeli ya? Iya kan, Alex? Nah, kalau kamu ngomong-ngomong kayak begitu, lucu, iya kan? Itu Asalkan kita kan semuanya tidak aturan mencuri gitu. Semua termasuk dengar nih Yudas, murid Yesus, Paulus, ibu Yesus, semuanya itu dari diatur dalam perjanjian lama. Jadi Emangnya semua di siapa sih Alkitab yang itu perjanjian sudah lama yang mengenal dibuatkan. Paulus? Sebentar dulu. Siapa perjanjian lama yang mengenal Paulus? Coba Siapa? baca kejadian 49 ayat 20. Coba baca. Baca coba. Yesus saja nggak kenal Paulus. Ya apa bilang kenal? Maka saya bilang tadi sama kamu, itu Alkitab itu dibuat Duluan lahirnya Yesus apa Paulus? Baca Yesaya 29 ayat Duluan 17. lahir Yesus atau Paulus? Kalau secara firman, Paulus duluan lahir. Tapi kalau dalam bentuk roh, Yesus duluan. Kamu gimana sih? Katanya kamu bener Kristen, saya yakin kamu gak pernah baca Alkitab dah. Yakin saya. Kamu siap? Kamu mau gak ini bersumpah kalau kamu baca Alkitab? Bang Kamu Alek, bersumpah? Bang Alek, kalau kita tak bicara tentang Yesus, kita harus bicara tentang Tritunggal. Kalau kita Iya, itu. bicarakan Yesus saja, kita Kamu- bisa dijebak. Kamu Kristen apa Islam kalau begitu? Dia oneness. Apa tuan nih? Gereja Dia yang mana? oneness, Kalisa. Dia tadi Oneness gereja di mengatakan mana? bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang ada di perjanjian lama. Itu bukan oneness namanya. Kan? Tengoklah. Yesus dari perjanjian lama, Berapa kali dari perjanjian kita baru. Sama sih. Aja, kita bicarakan tentang Tritunggal, Bang Alek. Kalau kita bilang Tritunggal, itu udah mencakup Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Iya benar. Satu, itu kita sampaikan, Bang Alek. Oh. Berarti Sinora itu Oh, Alek tadi beda. Alek beda tadi dari mana? mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri Ya, Allah yang masih sendiri. berwujud roh. Iya itu perjanjian lama. Di perjanjian lama loh. Kudus. Itu Roh Kudus. Gimana Orang ini kau Bang nggak Alek? paham Kau Alkitab tuh nggak bisa sebenarnya jadi ini. pendeta kau. Gak paham Sinora Alkitab ini sebenarnya nih. Nanti kamu udah menghujat, nanti kamu di penghakiman nanti. Mampuslah kau nanti. Enggak, sekarang begini Alex. Waktu Yesus menyuruh untuk dibaptis itu, dibaptisnya itu bagaimana? Dalam apa? Itu penggenapan dari kitab Kejadian. Saya tanya, jangan penggenapan aja, penggenapan. Yang saya tanya, waktu menyuruh membaptis itu bagaimana? Itu dimulai dari Yohanes sebagai utusan. Yohanes Pembaptis. Iya, disuruh dibaptis, dibaptis didahului itu oleh orang bagaimana? utusan. Dari baptis ini pakai dalam Dibaptis air. itu, ya seperti apa? Itu penggenapan Maksudnya dari disebut baptis apa? darah dalam perjanjian lama. Kan disebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul? Iya, Kalau dalam nama Putra itu kan Yesus. gelarnya. Ya, kan Gelarnya Yesus. loh. Iya benar gelar. Berarti Yesus itu gelar atau nama? Nama itu nama kalau Yesus. Aduh, ya Allah. Udah lah, Allah Bang Alek, kita bilang Allah Tritunggal Bapa aja itu udah selesai. gelar Itu Yesus nama. itu Allah. Tahu nggak sih? Kudus itu Allah. Bapa itu Allah. Tritunggal Allah, Bang Alek. Iya. Jangan bersalah. Tuhan Allah, Tuhan Anak. Benar. Tidak ada salah. Iya, jadi saya tanya begini Bang Alek. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Putra itu namanya Yesus. Kalau Bapa namanya siapa? Yahweh. Bapa Yahweh. namanya Yahweh. Roh Iya, Kudus benar. namanya? Sama Tuhan Allah. Roh Kudus namanya. Roh Kudus. Roh Allah. Loh, tapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu penggenapan dari Tritunggal.
Apa pula lah lagi penggenap? Kamu tahu nggak punya nyawa, punya jiwa, punya roh, tahu nggak? Paham nggak itu? Kamu ada rohmu kan? Ada rohmu kan? Berarti roh kamu siapa namanya? Roh Nora, tapi rohmu itu roh Allah. Paham nggak sih? Loh, saya kan membacakan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama. Nah, sekarang Iya, nama Bu. Roh Kudus siapa? Itu Tritunggal ketiga. Yesus itu Kan berkuasa. Bang Alex. Dengar dulu. Katanya Bang Dengar Alex dulu. tahu tentang Yesus itu kitabnya. Yesus Katanya berkuasa tahu. untuk roh. Sama sih. Ternyata dia nggak tahu. Dia bilang tadi katanya Nora ini saksi Jehovah, dia nggak paham tentang kitab. Rupanya nama Roh Kudus dia nggak tahu. Kayak kamu rohmu siapa nama rohmu? Roh Nora kan? Itu roh Allah Loh. kan? Roh Allah kan Loh. bukan sama kau kan? Loh, dalam nama Bapak itu namanya siapa? Gambarannya kamu ada tiga. Apa itu? Jiwa, roh. Itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Itu maka dibilang Bang Alex Tritunggal Allah. Gobloknya Jadi Nora berapa? ini. Berapa Allahnya, Bang Alex? Satu. Allah itu satu Nora. Coba Allah Bapa, Allah Putra, Putra. Allah Roh Kudus. Coba kau Nah. jumlahkan itu ada berapa? Tiga. Tritunggal Allah. Berarti Tuhan kamu ada berapa, Lex? Dengar dulu, Satu. dengar Nora. Dengar Nora. Kamu tahu nggak sih sebenarnya arti Tritunggal sebenarnya? Tritunggal itu kalau dalam Allah Bapa itu sebagai roh. Coba tengok. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ah. Jadi berapa Allahnya? Allah itu ada satu. Allah itu gelar ya. Allah itu gelar ya. Bukan nama ya. Yahweh itu nama lain dari Yesus di perjanjian lama. Bang Alex menerangkan sama Kak Nora. Itu aja lah Kak Nora disimak Tritunggal. Arti Tritunggal tiga nama tapi satu Allah. Satu ajanya. Mengatakan bahwa Itu Bang Alex. Jangan beli-beli. Jadi Kak Nora bisa. Si Nora ini sebenarnya bukan Kristen nih sebenarnya. Nggak pernah baca Alkitab, yakin saya. apa ya? Kamu mau nggak bersumpah kalau kau baca Alkitab? Nora. Kamu Kemarin tanya kau apa nanya, sih? kok Yesus sebagai laki-laki? Saya udah bilang tadi, tujuannya ada di 1:14. Ini telinganya jomber atau apa? Yesus kok sebagai laki-laki? Ya memang Yesus laki-laki. Siapa Iya, bilang itu kalau kayak- Yesus perempuan? Iya, itu penggenapan dari saya 1:14. Pertanyaan Bang Alex, saya, tiga. pertanyaan saya, Bang Alex, apakah aku Tuhan terangkan kamu sedikit, itu Bang Alex. jenis? Intinya aja Jenis gini loh, kelaminnya- Alkitab sebentar, itu Bang Lisa, nubuatan dan sebentar. penggenapan itu aja lah. Nah, kan itu saja nubuatan, kegenapan, nubuatan. Kamu tahu kan tidak paham apa itu nubuatan dan penggenapan? Nggak pernah baca, yakin saya, yakin. Oke, kamu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Udah baca, intinya aja saya baca. Wahyu 19 nomor 7 bunyinya bagaimana? Apa bunyinya coba? Wah, Loh, kan? Maksud kamu itu pernikahan anak domba ya? Wahyu 5 nomor 6 bunyinya bagaimana? Pernikahan anak domba maksud kau? Wahyu 5 nomor 6. Kalau masalah hafal, saya nggak hafal, tapi saya tahu pak bahasanya. Jojo, selamat malam Jojo. Halo Jojo. Jojo. Bertanduk ngomong saya tujuh, nggak tahu, turunkan. nggak tahu artinya apa bertanduk tujuh. Aduh, Nora. Iya, bertanduk 7 artinya apa? Itu penggenapan dari perjanjian lama. Penggenapan lagi. Semua Ya. penggenapan. Makanya saya bilang sama kau itu, Penggenapan, Alkitab penggenapan. itu nubuatan penggenapan, Nora. Nggak kamu itu botol sih, udah ada botol. Bukannya kitab kamu tuh adalah perumpamaan. Itu perumpamaan, itu penggenapan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 2. Dengar. Nih, baca ya. Kirim nih. Jadi waktu Yesus bangkit dari kubur itu dia sebagai Tuhan atau manusia? Dua-duanya manusia. Apa namanya, kemuliaannya. Kalau udah namanya kemuliaan tidak bisa mati lagi. Oh, paham gak? Ini kirim ya perumpamaannya tuh, baca bawah no. Yesus mengajar perumpamaan Allah penggenapan Mana? Mazmur. Nah, sekarang Baca saya kau. bertanya.
Waktu Yesus bangkit, kenapa dia minta ikan goreng? Itu perumpamaan. Ikan goreng itu membuktikan dia bukan hantu, tahu nggak? Paham nggak? Minta ikan goreng setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit membuktikan dia manusia, bukan setan. Jadi itu namanya tubuh kemuliaannya itu sudah kembali gitu loh. Tubuh kemuliaan tambah kemuliaan. Tubuh kemuliaan Kira-kira itu ikan goreng ikan apa itu? tidak ada yang menunjukkan apa ikan goreng itu, tidak ada. Emang kamu tahu ikan goreng zaman dulu apa? Mungkin minyak zaitun. Itu kan pakai minyak zaitun gorengnya. Kamu gimana sih? Karena zaman tanah kering. Oh, aduh, Nora. Om pakai minyak zaitun, tertulis di mana digoreng pakai minyak zaitun? Tahu nggak tuh kamu arti zaitun? Tahu nggak zaitun? Emang minyak zaitun untuk nggak? Sekarang ku tanya, Coba emang kamu minyak baca zaitun untuk dalam digoreng ya? Alkitab, apa Saya itu bertanya, arti zaitun? emang minyak zaitun untuk digoreng? Itu perumpamaan minyak zaitun. Kalau bicara Perumpamaan minyak zaitun, Makin melebar si Nora ini. perumpamaan. Satu ini satu kono. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Nabi, Saya nggak baru paham. tahu. Saya baru tahu kalau minyak zaitun dipakai untuk menggoreng. Menggoreng otak biar gosong gitu loh. Emang waktu zaman Yesus sudah ada pohon sawit ya? Emang kalau minyak goreng itu dari sawit, kelapa juga ada kan? Kelapa juga ada kan? Coba kamu. Oh, emang dulu di sana mereka menyantan juga ya? Menggulai gitu ya? Ya, kamu baca dong sejarahnya Yahudi seperti apa minyaknya. Ya. Oh, emang sejarah Yahudi minyaknya seperti apa? Ya kamu baca karena kamu mantan Kristen, kamu belum. Emangnya kalau sejarahnya Yahudi, kalau orang yang berzina itu dirajam sampai mati atau tidak? Kalau zaman dulu itu dirajam. Setelah Yesus datang nggak dirajam lagi. Jadi ketika Daud berzina, kenapa tidak dirajam? Itu bukan hukuman ya. Kan emang Loh, Daud dengan Batseba dulu. itu, Daud dengan Batseba nggak berzina? Kamu tahu nggak Daud dihukum pakai apa? Dihukum Daud. Saya bertanya, Daud dengan Batseba nggak berzina? Berzina. Tapi kan Daud nggak bilang gini, ini perintah Tuhan, nggak ada. Saya bertanya, Daud dengan Batseba berzina atau tidak? Itu berzina, tapi bukan atas perintah Tuhan. Kamu paham nggak? Oke. Jadi Daud Bang Alek biar jangan kesalahan. Ya udah kamu naik dulu. enggak, sebentar dulu. Jadi Daud berzina dengan Batseba itu penggenapan. Bukan penggenapan itu. Kamu kenapa gimana sih kamu ini nggak paham arti luar dari penggenapan? Jadi ketika Lut dia digauli oleh dua putrinya itu penggenapan juga. Yang menggenapinya sendiri yang menggenapinya. Yang menggenapi Lut sendiri. Tahu dari mana Oh, kamu jadi Yeskiel kayak Yeskiel 23 nomor 20 di sana mereka masa mudanya bersundal, di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, itu kitab perumpamaan. Itu nasihat. Apa bedanya dengan Amsal itu kitab Amsal itu? Oh, Amsal itu nasihat juga. Nasihat. Ada nasihat, Oh, ada ketika perumpamaan. dikatakan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku nggak di sini, itu satu Iya, nasihat. Iya itu nasihat karena kamu nggak baca full ayatnya kan, nggak baca full ayatnya, saya tahu itu. Coba kamu baca full. Jadi kalau suami kita pergi jauh, nasihat agar jangan boleh dong bertunda. kita panggil laki-laki, ya kan? Kamu tahu nggak itu apa hukuman Daud? Oh, apa hukumannya? Hukumannya apa coba kalau kau memang Kristen? Aku akan menimpakan malapetaka di atas keturunanmu, di atas keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu, akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu di siang hari secara terang-terangan di depan orang Israel. Berarti Tuhan kamu menghukum Daud
yang sudah secara jelas berzina dengan Yang cara membuat perzinahan baru. Yang menghukum Daud itu orang Yahudi dengan pedang, tahu nggak pedang? Makanya Yesus berkata, aku telah mengutus nabi, tapi sisanya kamu fasah dalam peribadatan. Berarti Yesus berkuasa mengutus nabi kan? Nora. Ini aja nih Nora. Kamu buka aja Google, nubuatan contohnya Yesus disalib, Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai anak. Buka aja di Google, zaman sekarang itu gampang. Di mana nubuatan kelahiran Tuhan? Tadi saya bilang tadi kan, Yesaya 7:14, Mika 5 ayat 2. Ada 2. Enggak. Yang saya tanya, di mana ada nubuatan tentang kelahiran Tuhan? Yesaya 7:14. Coba bacakan. Ya kamu lah yang baca, saya tahu. Loh, Yesus lahir tapi kan sebagai kamu kan yang membuka. Oh, sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Paham kau? Allah menyertai kita, Tuhan apakah Allah, berarti Tuhan Allah menyertai kita? itu nubuatan tentang kelahiran Yesus tentang kelahiran manusia apa kelahiran Tuhan? Dua-duanya. Kamu gimana sih? Bukan manusia. Immanuel. Dengar. Dan engkau akan memberi Lahirnya nama sebagai dia manusia. Immanuel. Betul kan? Lahir Sebentar sebagai dulu. manusia. Immanuel, iya kan? Iya. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Nah, Tuhan beserta saya, apakah berarti saya ini Tuhan? Tidak ada beserta saya dalam Alkitab, ngaco aja kau. Berarti apa arti Immanuel? Immanuel, Allah menyertai kita. Allah beserta Allah kita. menyertai kita. Oke, berarti kalau Allah menyertai saya, berarti saya Tuhan juga. Bukan kamu doang, semua manusia. Jadi kalau ada kata Immanuel, berarti orang itu adalah Tuhan, gitu. Iya, Tuhan. Immanuel itu gelarnya Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Benar. Pintar kamu. Ada teman saya, tunggu dulu, ada teman saya namanya Immanuel. Dia memang Kristen. Apakah berarti teman saya itu Tuhan? Ya, nggak apa-apa bikin nama begitu. Yang penting jangan bikin Yesus Kristus. Jangan ya. Nggak boleh. Ada pemain bola namanya Yesus? Ada? Iya, ada, Iya, tapi kan kan? nggak ada Kristus ya kan? Sekarang aku tanya dulu sama kamu. Emangnya kamu pikir yang namanya Yesus cuma satu? Satu dong. Kalau Yesus dalam bahasa Nampak Indonesia. kali lah kau tidak pernah membaca kitab kamu. Kelihatan. Siapakah yang akan saya lepaskan bagi kamu? Yesus Barabas apa Yesus Kristus? Berarti ada lebih dari satu yang namanya Yesus. Masa kau nggak tahu? Yang dilepaskan Tanya itu kau Yesus bilang, Kristus, bukan Yesus Barabas. Ku tanya tadi sama kau. Ku tanya sama kau pikir yang namanya Yesus cuma satu? Ya cuma satu lah, Nora. Ternyata di dalam kitab kamu, ya kan, ada lebih dari satu yang namanya Yesus. Ternyata kau yang my God, Taweng, ternyata kamu Di ayat mana botol. ada Yesus Barabas? Mana coba di mana Yesus Barabas di mana? Aduh, sebentar Tuhan itu ya. satu, Barabas, kalau apa Yesus nama itu Barabas? banyak itu yang mempunyai. Yesus Barabas. Sekarang aku apa tanya Yesus sama Barabas? Bang Lisa, namanya Yesus di dalam kitab kalian ada berapa? Kalau setahu saya itu ada 2 kalau nama ya. Tapi kalau Tuhan itu tetap satu. Kalau Tuhan itu tetap satu. Alex, ternyata Alex tidak membaca kitabnya. Dia mengatakan nama Yesus cuma satu. Ternyata ada Yesus Barabas. Di berbagai negara itu Yesus. Mbak Nora. Sebentar Kadisa. Sebentar dulu. Dia tidak tahu kalau ada nama Yesus Barabas. Alah. Gimana sih? Gimana sih kamu? Kamu ketahuan tidak baca kitab. Saya tunjukkan sama kau datanya ya. Silakan kau buka ya. Matius 27 nomor 16. Coba buka. Silakan dibuka. Matius 27. Alex. Alex. Silakan Ya. dibuka Matius 27. Hmm. Nomor 16.
Dan Ya. pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Iya, tapi bukan Yesus Kristus, Kang. Bukan Yesus Kristus, Kang. Kau nyimak pertanyaan saya. Bukan Yesus Berapakah Kristus, yang Kang. ada nama Yesus yang di dalam kitab kamu? Kau bilang katanya ya cuma satu. Ternyata lebih dari satu. Yesus Barabas itu penjahat.